Kayak Domikado udah mulai dari. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini akan berbeda banget sama video-video sebelumnya. Karena sekarang udah ada segmen terbaru, namanya adalah Potters Podcast Teras. Nah, jadi nanti setiap episodenya akan ngebahas tentunya yang seru-seru banget. Di sini aku akan menghadirkan 2 orang tamu, dimana mereka ini adalah baru banget keluar dari Wisma Atlet dan dinyatakan positif COVID-19. Nah, jadi buat kalian pengen tahu pembahasannya seperti apa, kalian stay terus di videonya. Jangan lupa untuk support aku terus dengan cara klik subscribe dan aktifin notification banyak supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Keep on watching. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah kehadiran 2 orang tamu, di mana mereka baru saja dinyatakan negatif COVID-19. Akhirnya ya. Nah, perkenalin dulu dong, namanya siapa dan sehari-hari kalian ngapain aja sih sampai bisa kena COVID? Nama aku Sinta, aku bekerja di event management di Jakarta. Kalau aku Astri kerjanya di multimedia event juga di Jakarta. Nah, kok bisa sih kalian kena COVID? Awalnya tuh gimana? Apakah ada gejala atau tanpa gejala gitu? Kebetulan kita kan satu rumah gitu dan satu kamar juga. Jadi nggak tahu sih awalnya kayak gimana. Awalnya siapa duluan yang kena dan lain-lain. Dan aku tuh juga bukan tipe yang mau cari tahu ke sana sih. Tapi kalau misalnya ngelihat ya emang kerjaan kita kebanyakan emang di luar. Maksudnya kita masih bekerja dari luar lalu pulang gitu. Tapi pada saat pulang di luar kita selalu melakukan 3M. Mentaati protokol kesehatan, lalu sampai rumah kita langsung biasain tuh cuci tangan, mandi, ganti baju dan lain-lain, baru kita ke kamar dan ketemu keluarga lainnya gitu. Terus kenapa bisa kena ya kita nggak tahu ya. Kadang-kadang gejala-gejalanya gitu nggak? Nah, kadang-kadang karena mungkin kalau di luar kita terlalu bisa ngejaga itu, tapi begitu di rumah kan kita akan kita akan berdekatan, lepas masker gitu. Jadi mungkin di situ bisa timbul kenanya gitu. Kalau gejala, kalau aku tuh gejalanya pertama tuh flu. Aku di hari Jumat itu flu, lalu flu dan panas sekitar 37, demam gitu. Terus lalu Sabtunya gejalanya timbul itu batuk, panas sama linu satu badan, nggak bisa. Tapi belum sempat sesak berarti waktu belum. pas pertama kali itu. Belum. Jadi kalau aku udah agak lumayan panjang jerninya karena banyak penyakitnya ya. Gitu. Jadi penyakitnya kayak abis ini selesai ada lagi gitu yang dihantem. Gitu. Jadi nah, kalau Sinta sendiri gejalanya gimana? Kalau aku sendiri awalnya itu sesek. Oh, sesak. Tiba-tiba dada tuh kayak sakit banget, kayak diinjek gitu. Terus besokannya udah mulai pilek, terus batuk juga, sampai akhirnya malamnya mulai nggak bisa nyium. Oh gitu. Nah, kalau misalnya Astri sendiri nyium masih bisa waktu pas pertama hari tuh. Hari Jumat itu kan masih ke kantor kan. Jadi pulang dari kantor tuh udah mulai demam itu tadi. Sabtu itu demamnya semakin tinggi di 38-an. Terus abis itu mulai flu-nya mulai hilang sebenarnya. Tapi ketika flu mulai hilang kok agak nggak nyium apapun, misalnya kayak kita kayak berasa hidung mampet gitu. Sebenarnya nggak mampet tapi nggak bisa kecium sama sekali gitu. Kita semprot nyamuk dan lain-lain nggak kecium gitu, tapi masih kayak positive thinking lah gitu. Badan tuh linu kayak orang flu tulang mungkin ya. Jadi yang benar-benar nggak bisa bangun dari kasur kecuali cuman emang benar-benar mau ke toilet gitu. Dan di situ kita udah sadar nih kayaknya nggak beres, jadi kita udah langsung jaga jarak dan pakai masker setiap keluar dari kamar. Dan udah mulai semprot-semprot
disinfektan dan lain-lain gitu. Asmanya ini, aku ada asma dan sesaknya ini timbul pada saat batuknya batuk keluar. Jadi pada saat gejala batuknya keluar itu di hari ke-4 ya, pada saat udah tahu PCR jadi aku Jumat. Nah itu kenapa bisa memutuskan untuk swab? Itu home service atau udah kalian datang sendiri? Nah aku home service karena kita udah nggak bisa nyium nggak bisa nyium, makan juga nggak bisa rasa. Jadi udah ini COVID nih gitu kan? Iya, udah kebayang gitu. Jadi langsung yaudah kita panggil, pertama kita juga antigen dulu ya. Iya. Jadi kita berdua antigen dulu, terus habis itu baru lanjut begitu antigennya positif, langsung PCR. Oh berarti 2 kali swab? 2 kali, iya. Nah terus kalau pas tahu nih kalian, wah gue COVID gitu kan, positif COVID, apa yang pertama kali ada di pikiran kalian? Apakah kalian langsung ngedown terus kayak, aduh gimana nih gue COVID gitu kan? Nih kita nggak tahu sih. Kalau kita pas lagi tahu 2 gitu, kita malah ketawa ngakak. Kita malah ngakak-ngakak yang lah, ya kena juga nih penyakit hits gitu. Jadi kita bener-bener ketawa gitu yang, oh ya udah, terus semprot-semprot, sebenarnya bener-bener tenang sih, bener-bener nggak ada yang panik gitu ya, sedih apa gitu, karena kita tahu maksudnya kita tuh tahu kalau kita masih keluar atau bahkan kita di rumah aja kita punya indikasi untuk terkena kan, apalagi kita keluar. Jadi ya udah, kita udah tahu konsekuensinya dan lain-lain dan harus apa, jadi kita langsung jaga jarak, langsung semprot apa segala macam gitu, semakin memperketat ruang lingkup kita lah gitu di rumah. Nah terus kan udah positif nih, terus yang kalian lakuin di rumah tuh gimana? Apakah harus lapor terus biar otomatis kalian dapat obat gitu kan? Nah itu kalian kayak Pak dokter online bagaimana? Pasti kan buat teman-teman kayak, tuh apa nih kalau misalkan gue COVID apa yang harus gue lakuin ya, kayak gitu. Pasti kan pada bingung juga tuh. Iya, mungkin Sony bisa. Yang pertama kita pasti ngabarin orang-orang sekitar kalau misalnya kita kena COVID, jadi buat jaga jarak biar nggak ke rumah dulu gitu kan. Nah terus habis itu kita juga lapor ke RT RW, lapor ke puskesmas juga. Oh ke puskesmas juga. Terus dapat obat-obatan gitu nggak? Iya, jadi pada saat kita lapor puskesmas, seluruh data PCR, kartu keluarga dan lain-lain itu dibutuhkan untuk sebagai data pendukung kita di puskesmas. Setelahnya puskesmas pantau kita terus. Jadi selalu ada admin dari puskesmas yang setiap bisa sampai 5 atau 6 kali gitulah ngechat kita gitu per day. Apa yang dirasa, minta lihat. Kita kebetulan kita memang punya oximetri, jadi itu penting banget sebenarnya oximetri di rumah. Jadi kita pakai itu untuk ngelihat berapa sih oksigen kita di otak dan heartbeat kita berapa gitu. Itu lumayan ngebantu untuk si puskesmas dapetin data kita while emang jauh gitu. Dan beberapa kali emang ada yang visit juga sih dari puskesmas, bawa visit ke rumah ya, juga ada. Untuk ngecek, terus abis itu kasih kita obat-obatan sama vitamin gitu. Nah, dengar-dengar kan kalian sempat dibawa ke Wisma Atlet nih ya? Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Apakah kalian dijemput dari puskesmas ke rumah, naik ambulans kah, apa gimana gitu? Kebetulan yang ke Wisma Atlet aku duluan. Jadi itu kenapa? Karena emang udah parah banget. Nah, jadi ketika si gejala selanjutnya yaitu batuk itu keluar, mulai sesak karena aku punya asma. Jadi si batuk ini malah jadi bikin sesak dan akhirnya heartbeat aku itu di bawah 60, di 58, 55 gitu. Sementara si oksigennya itu masih bagus, masih di 96, 98, 96. Berarti lumayan rendah juga ya? Iya, sebenarnya lumayan rendah juga gitu. Lalu sempat juga di 94, 92, tapi yang kayak nggak udah, emang intinya tuh kan nggak boleh terlalu kayak terlalu sedih atau terlalu kayak prihatin kayak gitu, yang semakin sedih tuh dia makan semakin down gitu. Jadi ya udah emang persiapin oksigen, lalu si oximetri ini untuk ngecek dan itu dipantau terus juga sama si puskesmas gitu. Jadi kita berdua admin puskesmas sama
untuk ngasih, oh yaudah nanti ada obat tambahan, ada apa gitu. Bahkan kita suruh videoin cara bernafas yang kayak gitu-gitu sih. Oh, sampai ada ini Iya, untuk ngeliatin sesek apa sih sebenarnya gitu. Nanti dari puskesmas adminnya report ke dokter, baru nanti dokter suggest akan dikirim obat apa untuk kita gitu. Dan kebetulan aku duluan yang ke Wisma itu di hari Kamis, jadi aku lapor di hari Senin, Kamisnya langsung ditindaklanjuti. Berarti lumayan cepat ya? Lumayan cepat, alhamdulillah. Hari Kamis itu jam 8 pagi dikabarin sudah di ACC, jadi berkas kita yang masuk itu di ACC. Setelah di ACC itu nanti kita datang ke puskesmas sendiri. Di puskesmas kemarin itu baru kita jalan rame-rame naik ambulans ke Wisma Atlet. Oh gitu, berarti jadi aku bukan berangkat. dijemput dari puskes, tapi kalian yang kesana sendiri baru kesana rame-rame ke Wisma. Iya. Oh gitu. Nah, terus sama, Sita juga prosesnya kayak gitu waktu nyusul Iya, ke Wisma. kurang lebih sama. Oh gitu. Kenapa bisa ke Wisma? Karena emang udah parah juga. Saking happy-nya ya. Kenapa dia emang kangen aja kayaknya ya, gak bisa lepas gitu. Jadi kayak nanya-nanya mulu nih kapan ya gue ke Wisma, gitu. Follow up terus ke puskesmas sampai akhirnya hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu, jadi aku Kamis jalan, Sabtu dia nyusul Hari Sabtu aku nyusul. sampai ke sana. prosedurnya. Gitu. Nah, terus sampai di Wisma Atlet nih, prosedurnya tuh gimana? Kalian bingung sih nyampe Wisma Atlet? Apakah ada yang nemenin sampai ke IGD atau gimana? Terus di sana tuh gimana gitu? Coba Cok. Ada sih, kalau pas nyampe di Wisma Atlet kita langsung diarahin buat ke IGD-nya. Nanti di situ juga ada bagian-bagiannya, kayak kita harus ketemu sama dokternya dulu. Itu dia buat ngecek tensi sama si saturasi oksigen itu. Setelah itu nanti kita tunggu dipanggil lagi buat pengisian data pribadi. Gitu. Nah, setelah itu dipanggil lagi untuk ditanya tentang keluhan sama obat apa aja yang kita minum. Nah, setelah itu dipanggil lagi untuk pengambilan darah. Dan kalau udah selesai sih buat Pakai ronsen juga? Iya, Oh, jadi iya, sebenarnya ada ronsen. ronsen. Tergantung ramenya IGD sih. Kalau rame banget biasa ronsennya setelah masuk 1 atau 2 hari gitu, dipanggil dari kamar. Tapi kalau lagi sepi, yang pas aku tuh lumayan sepi karena aku agak pagi, agak siang gitu datangnya. Nah itu agak sepi, jadi aku bisa langsung setelah cek darah langsung pergi ke atas untuk ronsen. Gitu. Nah, dan hasil ronsen dan darah ini ketika hasilnya bagus, kita tidak akan diinfo gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya ada bermasalah, baru kita dipanggil untuk konsultasi lanjutan oleh dokter dan suster. Oh. Nah, terus di sana tuh dia kamarnya tuh kayak gimana sih? Kayak kamar di rumah sakit apa gimana gitu? Terus apakah dipasang infusan terus nggak bisa kemana-mana gitu? Jujur pas misalnya pas masuk di IGD-nya itu emang agak takut sih, karena kan di situ kita bisa ngelihat orang-orang yang lumayan pasien-pasien yang lumayan parah gitu, kebanyakan juga orang tua, itu intensif lah di ruang IGD itu, agak lumayan banyak lah pasiennya, agak lumayan down karena kita nggak tahu, kita nggak kebayang maksudnya kita akan sama-sama mereka nggak sih, cuman adanya di unit atau di mana gitu. Tapi pas udah nunggu masuk ke kamar, lantai itu, pas masuk kita langsung kayak ternyata nggak serem, nyaman gitu. Jadi betah ya. Jadi betah gitu. Jadi kayak satu unit itu, satu lantai itu ada sekitar berapa kamar ya? 30-an ya, sekitar 30-an kamar. Itu satu unit, satu pintu itu ada 2 bedroom, ada 2 kamar tidur, 1 living room, sama 1 kamar mandi. Nah kebetulan pada saat aku masuk, aku udah ada partner di kamar sebelah. Oh iya. Gitu. Nah kamarku ini punya 2 bed. Oh jadi satu kamar ada 2 kasur. Nah satu unit itu ada 2 kamar. Iya. Berarti bisa diisi sama 4 orang dong. Nah tidak semua kamar bisa punya 2 bed. Kebetulan gitu. yang aku 2 bed. Tapi memang yang digunain cuma 1. Di kamar 1 lagi lebih kecil dan emang cuma ada 1 bed aja. Oh gitu. Nah karena dia itu udah sampai, aku langsung
koordinasi, karena di sana memang perawatnya bener-bener ngebantu kita banget buat kita misalnya gini kayak kalau ada keluarga, kalau sebisa mungkin di lantai yang sama atau di ruangan yang sama pasti akan disatuin, akan dibantu gitu, karena itu menurut mereka, menurut nakes itu adalah salah satu proses biar semangat gitu. Jadi aku langsung izin, aku bilang ke suster boleh nggak adikku nih barengan di kamar yang sama sama aku gitu. Iya, karena kebetulan kan satunya juga kosong juga ya. Iya gitu, jadi langsung di prepare untuk dia. Pada saat dia sampai koordinasi, terus dia langsung ke atas udah sama sekamar lagi. Nah, berarti kalian entah di Wisma sama di rumah juga tetap satu kamar. Sekamar. Emang kan dia tadi intinya kan kangen ya. Nah, Gitu. terus pas kalian tahu COVID nih, otomatis teman kalian tahu dong. Nah, reaction teman-teman kalian tuh gimana sih? Apakah kalian dijauhin atau malah justru disupport? Kalau teman-teman aku sih pada support sih. Support. Enggak ya, kan ada tuh suka ada yang COVID gak nih gitu. Langsung Iya kayak sih. ketakutan gitu. Enggak, semua pada support. Pada support. Iya. Jadi kalau aku yang pertama kali dilakuin adalah informasi dan tracking siapa aja sih yang gue temuin di 10 hari terakhir gitu. Minta mereka untuk cek minimal swab antigen gitu. Jadi dan di situ mereka udah langsung kayak ya udah sabar, tenang segala macam. Yang pertama kali aku hubungin juga selain keluarga yaitu teman-teman kantor yang karena hari Jumat masih kerja, masih bersin-bersin dan demam itu masih di kantor gitu. Jadi langsung anak-anak kantor juga langsung antigen, langsung PCR juga dan alhamdulillah hasilnya semuanya negatif. Begitupun orang yang serumah, alhamdulillah semuanya juga negatif PCR-nya gitu. Jadi nggak ada sih yang ngucilin, alhamdulillah ya, di kita tuh semuanya support. Kita nggak boleh mikir apa-apa, kita harus happy, tenang dan lain-lain. Ya karena gitu. emang itu sih support teman tuh, apalagi lingkungan sekitar paling ngebantu banget buat penyembuhan kan ya. Nah terus selama di Wisma Atlet nih, pelayanan di sana tuh gimana sih susternya? Ketemu suster ganteng kan? Suster ganteng mungkin ada tapi nggak kelihatan ya, kebetulan pakai APD ya. Pakai APD lengkap, kacamata gitu kan, jadi nggak kelihatan. Tapi ya itulah, kita benar-benar bersyukur banget. Mereka benar-benar kerja pakai hati, karena kalau misalnya pakai hanya misalnya sekedar uang dan lain-lain, mereka akan bad mood, mungkin akan apa gitu. Tapi mereka kerja benar-benar pakai hati ngelayanin kita apapun itu. Apa itu dari misalnya ada yang AC-nya rusak, dia emang bukan susternya tapi kan yang bantu nanti connect ke tim engineeringnya itu kan dari suster gitu. Itu gercep semua. Jadi dari listrik rusak, Sampai kebutuhan, ya. sampai kebersihan, ini sapu di mana atau apa segala macem gitu. Dan apalagi soal obat-obatan gitu, lumayan aku banyak suka ngegangguin suster-suster di sana. Kalau udah malam suka ada aja penyakit yang tiba-tiba datang, entah itu tiba-tiba mual-mual, mahnya kambuh, atau jam 12 malam atau jam 1 malam diare. Itu udah semuanya digangguin gitu, dan mereka cepet banget. Cepet banget responnya. Sangat membantu lah. Kalau untuk makannya sendiri gimana nih? Apakah sama kayak di rumah sakit yang ada suster nganterin ke setiap kamar, terus sama obatnya juga dianterin? Apa gimana sih di sana sistemnya? Gimana sih? Gimana? Di sana tuh kita makan kayak nasi kotak gitu. Nasi box. Nasi box, iya. Di situ ada lauknya. Proteinnya tuh banyak banget. Semua isinya protein. Ada daging, nanti ada telur juga, ada ayam juga gitu. Iya, bisa kayak gitu. Atau ada ikan, ada cumi, ada ayam, ada lagi. Pokoknya intinya harus ada sehat. Kayak langsung bengkar lagi gitu. Aku datang masuk berat turun, begitu nyampe Wisma gemuk lagi. Malah nggak boleh diet. Bener-bener 4 sehat 5 sempurna banget. Buah, ada susu ada juga. snack gitu. gitu. Jadi kita makan tuh 3 kali sehari, di jam 6, jam 12 siang dan jam 6 sore. Nah di jam-jam itu selain kita dapat nasi box, kita juga ambil obat serta cek tensi, saturasi, sama Berarti kalian yang tensi, nyamperin sendiri sama gitu itu ya? semua, iya gitu. Kita datang ke poli, ke kamar suster lah ya. Iya. Ke poli lah. Ke situ nanti kita ngantri untuk tes dan ambil makan dan lain-lain, minum juga gitu.
ada snack juga. Kita juga dapat snack siang di jam 9, jam 8, jam 9 gitu. Jadi ada Snacknya tuh di pagi hari. di pagi, ada sekali sehari, ada susu, kadang-kadang ada kacang hijau, ada roti, apa cemilan, aduh sehat banget deh. Ya, pokoknya ya. Aduh sehat banget. Dijamin nggak kelaparan misalnya ya. Nah, terus kegiatan kalian tuh selama di Wisma ngapain aja sih? Boleh keluar kamar nggak sih, kayak jalan-jalan di sekitar Wisma gitu? Apa emang harus di kamar aja bener-bener yang bed rest? Enggak sih, kita bisa olahraga. Oh iya. Kita bisa jalan-jalan keluar kamar, kita bisa olahraga juga. Karena di sana juga pasiennya COVID semua sih ya, Iya. jadi aman ya. Jadi aman gitu. Jadi apa namanya, kita olahraga pagi sama sore. Itu diwajibkan dari sana? Sebenarnya nggak wajib sih, cuman memang disuggest untuk lebih baik keluar, tetap beraktivitas, tetap berolahraga, biar nggak di kamar terus tuh nanti jadinya malah jadi stres. Ketika sendiri di kamar terus sumpah malah jadi kayak ih kenapa sih gue begini, kenapa harus gue yang kena dan lain-lain. Jadi sebenarnya disuggest untuk keluar atau bahkan mungkin ngobrol ke teman sesama unit walaupun tetap pakai protokol ya. Itu biar nggak adanya kayak ngerasa semakin lonely gitu, semakin kayak sendiri di situ gitu. Jadi dan sebenarnya kita bebas ya, misalnya di waktu siang kita mau di sana habis olahraga jadi ada karaoke. Oh, ada karaoke juga. Ada karaoke gitu. Lengkap ya hiburannya. Lengkap. Jadi ada karaoke tetap di tengah lapang, yang mau nyanyi yang monggo gitu setelah olahraga. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau enggak kita lagi bosen ya udah siang kita turun aja, kita keliling gitu. Karena kan tempatnya lumayan luas ya gitu. Jadi kalau udah bosen di atas ya kita ke bawah cuma sekedar apa ya, main handphone apa bawa cemilan gitu. Ya menghirup udara segar lah ya. Gitu. Enggak yang di kamar terus. Iya. Nah, selama di Wisma Atlet itu sebenarnya di dalam Wisma Atlet sendiri ada nggak sih pasien yang kritis atau emang yang kayak kalian yang bisa ngapa-ngapain sendiri terus bisa olahraga sampai turun ke bawah? Di sana tuh ada nggak? Ada ya. Jadi Ruangannya terpisah. Iya, ruangannya terpisah, nggak di tower. Jadi aku kurang jelas juga ya, cuman mungkin di tower aku itu di lantai 2 itu ada yang memang dirawat gitu, dirawat. Sempat ketemu sama satu nenek, beliau dirawat udah hampir 2 mingguan, sementara keluarganya semua udah pada positif, udah pada negatif. Lalu sudah pulang gitu. Jadi tinggal nenek itu dia muntah-muntah apa segala macam, ya udah. Jadi yang kemarin sempat ngelihat itu dibantu sama 3 suster ya. Gitu, itu adanya di lantai 2 di tower akunya. Kita di tower 7 gitu. Nah kemudian lebih dari itu kemungkinan adanya di ICU atau ICCU kali ya, kita nggak paham letaknya ada di mana. Cuman menurutku sih harusnya ada ya, maksudnya kemungkinan besar ada gitu. Karena sempat down juga hari pertama sampai sana itu. Jadi ada yang main volley. Jadi kalau di sana tuh ada kayak misalnya di sini UGD, di sini itu ada yang main volley, di sini ada yang untuk olahraga zumba atau apa gitu. Ada instrukturnya positif juga kebetulan. Gitu. Jadi nah aku lebih suka untuk jalan. Jadi aku akan muterin itu areanya Wisma Atlet. Pada saat lagi jalan tersebut, tiba-tiba yang kayak awal-awal si Sinta belum datang, aku lumayan kayak shock sendiri karena lihat mobil jenazah sehari 2 kali keluar dari kamar jadi jenazah. Emang banyak juga yang meninggal di sini iya, ya? Iya gitu. Saking jadi udah kritisnya gitu. Iya gitu. Jadi pasti awal-awal tuh ada aja sehari mungkin 2, awal-awal tuh 2 gitu. Terus habis itu lama-lama 1. Terakhir sih aku nggak lihat ya. Ya semoga korbannya berkurang gitu. Berkurang. Tapi itu lumayan bikin down sampai akhirnya kayak oh ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi kita harus kayak ini ya, nge-hold pikiran-pikiran yang malah bikin jadi semakin stres gitu. Jadi kita yang bisa ngerem sendiri, kita yang bisa nge-switch sendiri gitu. Sampai akhirnya kayak oh ambulans jenazah gitu ya, kayak ya udah biasa gitu. Udah sering lihat iya, gitu ya. Nah, buat Sinta sendiri berapa lama tinggal di Wisma sampai dinyatakan negatif tuh totalnya berapa lama? Aku termasuk cepet ya daripada dia. Aku duluan yang sembuh. Aku duluan yang sembuh. Jadi kalau di sana tuh 9 hari di sana baru di swab.
gitu. Per 9 hari. Per 9 hari baru di swab. Kalau misalnya masih positif akan ditambahin lagi 5 hari. Dan kebetulan di swab hari ke-9, aku swab di hari ke-9 dan hasilnya keluar di hari ke-10 dan itu aku langsung negatif. Nah, kalau Di Adri 10 sendiri hari. Jadi kan tesnya duluan aku ya, swabnya baru Sinta. Nah pas aku kok sampai udah 2 hari nggak dipanggil nih gitu, nggak ditanya-tanya, nggak dikasih tahu hasilnya masih positif kah, CT-nya masih rendah atau sudah negatif gitu. Sampai akhirnya aku tanya, sus kok aku nggak diinfo ya gini gitu. Terus kayak mungkin kayaknya kakak masih positif gitu. Oh ya udah, karena aku orangnya nggak yang mau aku bikin stres gitu. Jadi aku cuma berpikiran mungkin memang waktunya aku masih untuk istirahat lagi gitu, untuk ya me time lah istilahnya dalam tanda kutip gitu. Di dalam kesakitan ini gitu kita masih tetap harus lihat sisi lainnya gitu kan. Jadi yang kayak ya udah nggak apa-apa gitu, nggak yang sedih, nggak yang gimana, karena kita tahu ketika sedih akan semakin turun imunnya kan. Toh keluarga, sahabat semua tetap support gitu. Jadi nggak kekurangan apapun lah. Nah ketika dia keluar hasilnya, cuman ngerasanya kayak ya sendiri lagi gue di kamar gitu doang sih gitu. Berarti penghuni terakhir dan penghuni pertama gitu. Jadi aku 18 hari aku total. Total 18 hari? 18 hari. Ya lama juga ya. Karena hasilnya kan lumayan text time ya. Bisa 1 atau 2 hari tergantung ramenya yang dites di hari itu. Nah setelah keluar dari Wisma nih, dari sana tuh dianjurin buat isolasi mandiri lagi nggak sih di rumah, apa langsung bisa beraktivitas seperti biasa? Kalau aku, mungkin dari hari keberapa sebelum swab udah nggak ada gejala lagi, jadi pas dinyatakan negatif, aku udah bisa langsung beraktivitas kayak biasa sih. Berarti pulang dari Wisma udah bisa aktivitas lagi. Kalau saya sendiri? Nah kalau aku ya itulah karena selama di sana memang penyakitnya itu ganti-gantian ya datangnya. Jadi yang abis itu mah, abis swab, abis itu mah, abis itu muntah, abis itu diare, terus tensi tinggi. Aku tuh selalu darah rendah, tiba-tiba tensi 158 yang kayak gitu. Jadi pada saat aku keluar, dokter masih suruh isoman minimal 7 sampai 10 hari. Setelah keluar, iya tetap di minimal antara 3 sampai 10 hari gitu, tergantung masih ada nggak sih gejala-gejala sisaan lah sebenarnya. Karena aku keluar pun sudah negatif, tapi mungkin ya masih ada flu, masih ada batuk gitu. Yang dikhawatirkan ketika langsung keluar mungkin perubahan cuaca dan apa-apa gitu. Itu yang lebih untuk ke diri sendiri sih, karena untuk menularkan orang udah nggak bisa, virusnya sudah tidak ada gitu. Jadi itu sih dan ini inisiatif aku sendiri gitu. Sebelum nanti kembali ke kantor, aku pasti akan ada antigen lagi tambahan gitu. Swab lagi. Iya, swab antigen untuk make sure aja sih sebenarnya. Dan ya pasti otomatis orang kayak takut kali ya gitu kan, kayak dia kemarin habis keluar atau segala macam, ya aku nggak mau kayak terlalu baper karena ya udah gitu. Tapi jadi ya buat make sure juga sama-sama, karena kondisinya lagi kayak gini, ya udah jadi aku antigen lagi dan tetap protokol kesehatannya tetap dijaga gitu. Nah, aku sempat dapat pertanyaan nih dari teman-temannya. Kalian kan di Wisma Atlet dan simpang siurnya kan katanya kalau pasien COVID tuh biayanya pasti mahal. Nah, buat kalian sendiri nih, kalian bayar pribadi atau pakai BPJS? kita ini gratis, tis, alhamdulillah. Semua obat-obatan, pelayanan, makan, PCR itu kita nggak ada yang mengeluarkan kocek sendiri gitu. Jadi semua rangkaian dari positif yang di puskesmas bahkan sampai kita dinyatakan negatif keluar itu dapat surat. Nah itu aku nggak bayar sama sekali gitu. Berarti jadi pelayanan yang benar-benar gratis. Pakai BPJS. Yes. Berarti emang benar ditanggung oleh pemerintah. Benar. Ya karena kan kalau misalkan biaya sendiri teman-teman tuh banyak sampai puluhan juta, bahkan sampai yang seharga mobil gitu kan. Iya pasti. Dan sih. ini berarti ngeluarin biaya cuma yang pas awal swab home service itu aja kan, yang pas di Wisma di swab tetap masih gratis ya. Kalian kan udah keluar dari Wisma Atlet nih, udah aktivitas lagi dong. Nah udah sempat ketemu sama teman gak sih? Terus ada gak sih kalian kayak dijauhin sama teman kayak
enggak deh, gue gak mau ketemu kalian dulu gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Teman jauh ataupun teman deket gitu? Ada lah yang kayak, ih ntar deh ketemu lo nya gitu-gitu kan. Terus kayak, aduh gue deg-degan deh ketemu lo gitu. Terus apa-apa ya pasti ada lah. Atau ada yang mungkin emang gak ngomong tapi deg-degan gitu kan, pasti ada lah. Zaman kita kalau aku tuh nggak mau ngebuktiin dengan kayak cuman ngomong atau maksa, karena ya nggak valid juga kan. Jadi kita buktiin aja pakai data. Nih gue udah ada suratnya negatif dari Wisma. Lalu ini gue udah keluar sekitar 5 hari gue antigen lagi dan alhamdulillah hasilnya negatif gitu. Jadi ya udah sama-sama aja. Kalau emang nggak mau ketemu juga ya udah, nggak usah ya udah lah gitu, nggak usah repot ya. Gitu. Nah kan namanya COVID ya, kita tuh pasti namanya mental orang tuh beda-beda. Ada yang percaya, ada yang enggak. Nah tapi anehnya yang nggak percaya tuh justru malah nggak kena, ya kan? Nah tapi buat sebagian orang yang tinggalnya mungkin di daerah tuh yang namanya COVID pasti parno banget kan. Bahkan sampai ada yang kayak ngucilin lewat depan rumahnya, enggak itu penyakit COVID, jangan lewat depan rumahnya, sampai segitunya gitu. Nah buat kalian sendiri, kalau misalkan kalian ngedapetin orang yang kayak gitu, terus kalian dapat komentar yang nyinyir kayak gitu, tanggapan kalian gimana sih? Jadi beberapa kita kan di sana gengannya kebanyakan ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Oh ibu banyak di sana. Banyak ibu-ibu. Ya kita gimana ya, maksudnya symptoms orang tuh kan beda-beda ya. Jadi ada yang dia tanpa gejala, ada yang dia gejala ringan, ada yang gejala berat gitu. Nah semuanya istilahnya udahlah mereka sakit, terus mereka dinyatakan positif COVID, lalu mereka dimusuhin gitu. Nah, itu banyak banget, itu banyak banget. Jadi yang kayak, Mbak ya ampun saya tuh kayak tik gitu, kayak wah kayak pembunuh, kayak apa yang benar-benar dimusuhin itu banget gitu. Anak saya keluar, padahal maksudnya mereka juga dengan ekonomi mereka yang pas-pasan, mereka tetap mau usahain ngetes seluruh keluarganya mereka gitu kan. Itu kan satu apresiasi ya. Iya, mereka masih mau bertanggung jawab kepada keluarga sama sekitar gitu, dan hasilnya padahal negatif. Gitu, tapi tetap dimusuhin gitu. Aduh nggak usah tinggal sini lagi yang kayak gitu-gitu gitu. Bahkan ada yang bener-bener oke lah kalau misalnya tetangga gitu ya, tapi ini bener-bener dari Pak RT-nya atau Pak RW-nya yang bener-bener ya jangan ditemani lagi atau jangan yang kayak gitu gitu. Ada yang kayak gitu kondisinya. Terus kita tuh yang miris gitu, maksudnya di kondisi kita di sini kita perlu support, kok ya ada sih beberapa orang yang tidak teredukasi dengan baik sampai akhirnya ya itu jadi judgement ke si keluarga ini gitu. Karena kan ngaruh banget kayak apa ya, kayak omongan orang kan kalau kita bikin stres. Kalau aku udah mungkin bisa yang kayak minimize omongan orang gitu, tapi kan apalagi kalau kebanyakan ibu-ibu gitu ya yang cerita sama kita gitu, Mbak ya ampun aku bener-bener dimusuhin, aku bener-bener susah lah gitu sama tetangga, ya ampun aduh tega lah intinya. Jadi dia tuh kadang-kadang cerita sampai nangis gitu. Ada satu ibu yang cerita sampai nangis yang kayak wah kok ya bisa gitu tega. Ya cuman mau ngomong, maksudnya mendingan lo pada baca pada belajar gitu ya, dan kita doain biar nggak kena COVID biar nggak kena COVID gitu. Jadi nggak tahu rasanya tuh gimana sih udah sakit dikucilin lagi gitu. Jauhin gitu kan, bahkan dapat omongan yang gak enak gitu kan, malah bikin down gitu. Ya gitu. Dan mungkin orang tuh ngeliatnya kayak COVID, gue kalau kena dia bisa langsung ketular, kayak gue nyolek dia ketular, kayak lo emang ini film zombie gitu kan, nggak yang digigit gitu langsung gitu ya. Iya gitu kan. Soalnya ponakan gue juga kemarin baru banget positif COVID kan, dan dia tuh benar-benar masih kecil, masih SD, sampai dia keluar pertanyaan kayak gini sama mamanya, "Ma, kenapa aku dikurung?" Ya udah kamu dikurung dulu aja, kamu isolasi di dalam kamar karena kamu kena COVID. Terus dia sampai mengeluarkan kata-kata, "Ma, aku ketakut COVID, soalnya nanti kalau misalkan aku sembuh aku udah nggak bisa punya temen lagi." Nah kan, berarti kan kasihan gitu, anak sekecil itu udah bisa mikir kayak COVID ini menakutkan ya, sampai dia kalau udah kena COVID tuh dia sampai nggak punya temen lagi gitu. Nah makanya kayaknya ini mindset para warga negara Indonesia harus dirubah lah, gitu. Harus banyak belajar gitu, karena intinya sih kalau aku lihat ya kalau dari aku pendapatku pribadi ini lebih ke imun kita gitu. Jadi aku tuh sebelumnya itu emang sempat bolak-balik ke rumah sakit sama Sinta
kita ke rumah sakit, kita ngejaga satu nenek kita yang lagi dirawat. Nah, maksudnya secara logika atau mungkin tebak-tebakan, mungkin nenek kita ini mungkin akan bisa terpapar lebih mudah gitu, secara umur di atas 90, lansia banget udah gitu, dan lagi sakit kondisinya gitu. Tapi alhamdulillah sampai 2 kali PCR tuh negatif gitu. Jadi benar-benar karena imunnya ternyata yang kita mungkin pikir terlihat sedang sakit, mungkin turun, ternyata enggak, ternyata lebih kuat gitu. Yang kena malah jadi kita berdua gitu. Jadi emang bener-bener ya itulah intinya imun kita yang harus memang kita kuatin dari dalam, tetap mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, makanan yang berprotein tinggi sama vitamin gitu. Selain memang harus banget untuk jaga 3M itu gitu, rajin-rajin cuci tangan gitu sih. Jadi daripada sibuk mikirin atau nyalahin orang luar, kenapa nih gue positif, gara-gara apa nih gue positif, dan lain-lain gitu. Dia nih kayaknya yang duluan bikin virus dia, padahal maksudnya itu kayak tuduh-tuduhan yang nggak penting juga gitu. Mau abis itu virus dari dia, terus gue mau minta apa? Kan nggak bisa juga gitu. Jadi ya lebih baik ketika memang sudah kena, ya udah memang harus switch cepet-cepet mindsetnya bahwa ini virus emang virus gitu, tapi nggak kenapa-napa juga gitu. Yang semenakutkan itu yang kayak lo kena COVID, hitungan hari lo akan meninggal. Nggak yang gitu juga guys. Jangan terlalu lebay gitu kan. Jangan sampai kayak lo habis ketemu ini gitu kan, terus langsung yang kayak lo harus swab, kayak enak banget gitu ngomong swab. Sedangkan kalau buat orang yang menengah ke bawah kan, kayak zaman sekarang swab tuh kan nggak murah ya pasti kan, kayak gitu. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya cek kita kali ini. Nah, jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan ya kita doakan semoga kalian semua sehat dan dijauhkan oleh virus ini. Cuma kalau emang ada kerabat kalian atau keluarga kalian yang terkena COVID, mudah-mudahan ini sangat membantu banget, dan terbukti bahwa Astrid sama Sinta sudah negatif dari COVID-19 dan di cover gratis 100% tanpa mengeluarkan uang, dan masih hidup ya kita. masih hidup gitu. Jadi jangan takut. Iya, jadi jangan yang terlalu lebay gitu. Nah, buat kalian kalau misalkan masih ada pertanyaan lain, kalian bisa langsung komentar di bawah, nanti akan dijawabin satu persatu. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, bye bye. Bye bye.